Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial yang dimana tutorial ini sangat penting buat kalian saat kalian ingin membuat aplikasi yang bersifat client server. Nah, di video-video sebelumnya saya pernah membuat sebuah aplikasi berbasis client server ataupun admin dan klien, dan aplikasi itu saya pisahkan, di mana satu aplikasi untuk admin dan satu aplikasi lagi untuk klien, karena dalam tutorial sebelumnya itu saya harus menghilangkan tombol-tombol seperti tombol tambah, edit, dan hapus seperti itu ya, agar nanti user lain saat mengakses aplikasi kita, mereka tidak bisa menambahkan atau mengedit ataupun menghapus data yang sudah saya sediakan. Nah, tentunya sekarang ini saya mencoba membuat lebih mudah lagi tanpa harus membuat dua aplikasi yang terbagi antara admin dan klien. Dan tentu saja tutorial ini nanti kita akan membuat tombol-tombol ini dan edit ya, ataupun hapus ini hilang ya, seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja untuk ke aplikasinya. Nah, pada aplikasi ini biasanya saat kita membuat itu kita ke data dulu, dan di sini kebetulan saya sudah menginput datanya di bagian user ya. Ini tabel paling berbeda karena warnanya berbeda, hitam di sini ya. Nah, jadi jika saya klik, nah di sini ada rule-nya ya. Ini data-data kita. Nah, paling penting sini ada rule. Ini saya sudah menambahkan secara manual ya, seperti ini ya. Seperti ini user kayak gitu ya, tapi tidak perlu semuanya juga ya, karena di sini yang kita butuhkan adalah akun kita yang sebagai admin ya. Ini karena awalnya itu kosong, silahkan kalian isi di bagian menu user sini ya, di bagian tab data user sini. Nah, kemudian kalian juga bisa mengeditnya itu ada di sini. Jika tidak ada di sini, maka kalian klik tombol tambah, klik di sini screen from data, ini data spreadsheet kita ya. Nah, jadi kalau ada data baru silahkan refresh, nanti di sini muncul juga nih data-data kita ya. Nah, ini tabel kita nih ya, dan ini tabel usernya nih ya, diklik nanti munculnya di sini gitu ya. Nah, di sini nanti ada admin juga nih, sama juga ya. Nah, di sini kita klik di sini edit kayak gitu ya, edit. Nah, di sini kita tinggal pilih user atau admin, silahkan gitu ya, kemudian submit. Nah, itu juga khusus data-data yang ini masih kosong ya. Nah, role user, ketik user saja situ ya, seperti itu. Nah, tidak perlu semuanya juga, karena yang paling penting adalah admin ini ya, akun kita sendiri. Nah, kemudian kita langsung saja ke topik intinya. Di sini untuk menghilangkan tombol tambah. Nah, di sini kan ada banyak form nih. Jadi saya contohkan satu ini, pegawai juga ada tombol tambah, jenis kelamin juga ada ya. Nah, ini form-form yang perlu kita hidden seperti itu ya. Nah, ini belum ada ya. Kita geser ke bawah. Nah, ini tinggal kita aktifkan saja kalau belum ada. Nah, ini. Jadi tambah, edit, dan hapus. Nah, ini tambah, edit, dan hapus di sini. Oke, kemudian kita ke edit. Saya contohkan untuk pegawai ya, maksudnya. Nah, di sini saya akan hilangkan tombol plus ini. Nah, jika tombol plus kita klik di sini pegawai, kemudian kita edit collection boleh, atau di sini kliknya di sini, klik di sini ya, nih di sini ya. Nah, kita geser ke atas. Nah, di sini ada option nih ya, atau pegawai. Nah, di sini option saja nih. Nah, visibility. Nah, kita ke option dulu saja ya mungkin. Nah, visibility untuk tampilannya di sini ya. Tampilan dari form pegawai di sini ya. Nah, di sini ada add condition. Nah, di sini untuk ini ya, untuk tab ini pegawai. Nah, di sini validasinya condition di sini adalah jika admin maka formnya tampil, jika tidak maka
formnya akan hilang kayak gitu ya, atau di hidden seperti itu ya. Jadi ini visibility ya, jadi untuk menampilkan siapa saja yang bisa melihat form ini. Nah, karena kita ingin share, maka mungkin saja pegawai ini tidak perlu ada yang lihat, atau jenis kelamin misalnya gitu ya. Nah, jenis kelamin saja ya. Nah, kita klik di sini jenis kelamin, kemudian kita pilih option, tab optionnya bukan general sini ya, option saja. Nah, visibility di sini jenis kelamin ya. Nah, kemudian kita pilih add condition. Nah, kalau kayak gini centang supaya jangan muncul lagi, klik ini saja. Oke. Nah, nanti dia kayak gini ya. Nah, di sini ada user profile. Kita klik saja di sini. Klik di sini. Nah, di sini user profile, ini kita pilih role ya. Role. Kemudian karena tipe-tipenya berbeda seperti ini ya. Kalau user profile foto, maka yang ada data-data seperti ini, include kayak gini ya. Tapi kalau user profile itu email, maka akan muncul lagi tambahan is not include kayak gitu ya. Nah, kita maunya user profile tapi role ya. Jika nanti role-nya adalah is ya, adalah admin, maka dia akan muncul ya formnya. Dan jika tidak, maka sekarang ini dia tab ini hilang ya, atau di hidden. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini satu kondisi. Jika kita ingin membuat kondisi yang lebih banyak lagi, kita add condition lagi ya. Kalau merasa ini sudah cukup, ya sudah tidak masalah. Misalnya, oh selain admin, saya ingin membuat kondisi berikutnya. Nah, kondisi berikutnya kita bisa klik add condition di sini. Nah, ini adalah fungsi and dan or. Nah, ini ya. Nah, jadi ini sudah lebih dari satu, mau 3 juga silahkan add condition. Nah, jika and di sini, maka kondisi yang di atas ini dan di sini harus sama-sama terpenuhi gitu ya. Maka jika dia admin dan juga misalnya apa ya, emailnya adalah apa kayak gitu ya. Ya, di sini kita ketik saja kita cek di sini ya, di sini adminnya di sini ya. Atau kita cek di tab di sini dulu sebentar ya. Kita copy di sini, copy emailnya. Oke, kemudian kita ke sini, lagi. Nah, kita edit dulu ini sudah ya, ini di sini, ini yang email yang belum tadi. Nah, adalah yang ini emailnya, maka dia akan tampil. Jika tidak akan tampil. Nah, itu end ya. Jadi dua-dua ini harus kondisinya sama. Jika ini bukan admin dan ini emailnya benar, dia tidak akan terbuka juga. Jadi kondisinya harus sama-sama benar, admin dan email ini. Tapi jika all di sini, maka bisa salah satunya. Jika ini salah, mungkin ini benar ya. Maka jika adminnya login, masih bisa terbuka karena kondisinya satu terpenuhi. Walaupun ini tidak terpenuhi ya, adminnya terpenuhi. Nah, atau adminnya tidak, misalnya user di sini tulisan user, tapi di sini ada emailnya yang kita sudah masukkan, maka ini bisa terbuka juga karena salah satu di antara salah satu jika benar maka terbuka gitu. Tapi saya pilih N saja. Nah, jika sudah, ini sudah selesai ya. Nah, di sini saya simulasi, kita simulasikan di sini saja. Nah, jadi kalau saya pilih yang ini tetap hilang. Jika saya pilih ini, maka dia muncul kayak gitu ya. Nah, formnya muncul, berarti ini form khusus untuk admin ya. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Silakan nanti coba membuatnya untuk di sini juga sama ya. Add condition, nanti kita klik di user. Nah, pilih tab option, add condition. Yang ini klik di sini. Nah, ini klik di sini user profile role. Nah, jika role-nya adalah admin, jadi jangan salah ketik ya, admin, lihat huruf besar dan huruf kecil ya. Nah, nama ini tampil. Jika tidak, misalnya saya coba dengan lainnya, maka aturannya kayak gini, tidak bisa diedit. Walaupun kita sudah publish, tidak bisa diedit kayak gitu ya. Nah, ini juga tabel yang lainnya juga sama kayak tadi, tapi ini saya buat satu kondisi ya, tidak dua kondisi. Jika kalian ingin tambahkan silahkan. Nah, jadi kayak gitu ya.
Saya kembali ke sini, admin. Nah, ini sudah terbuka nih. Nah, kita ke pegawai lagi nih. Nah, pegawai ini jika ingin dilihat oleh publik, silahkan ya, karena memang ini mungkin dibutuhkan untuk publik bisa lihat ya. Nah, kemudian di sini tambah data, ini yang kita akan hapus dengan ini ya. Kita tidak gunakan fungsi hidden, tapi kita gunakan fungsi yang tadi condition. Maka kita klik pegawai. Nah, di sini tab option tidak perlu, tadi yang cara tadi ini tidak perlu ya, visibility tidak perlu, kita edit collection saja di sini, atau silahkan klik di sini juga sama ya, nanti tampilnya sama kayak gini juga. Nah, di sini ada filter data di option sini ya, ada filter data, maka ini juga sama sih kondisinya kayak tadi. Jika kita mengerti dari awal tadi, maka saya klik di sini oke saja. Nah, di sini nanti kita lihat kayak gini-gini ya. Ini filter ya, misalnya gaji berdasarkan gaji. Nah, jika gaji adalah kalau gaji kan number, maka tampilannya kayak gini nih. Nah, ini. Nah, sama dengan kayak gini ya. Jadi ini gajinya nih, yang 10.000 maka tampil karyawan-karyawan yang gajinya 10.000, yang terlalu kecil di sini ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi equals itu yang sama gitu ya. Jadi yang 10.000 atau yang lainnya mungkin ada. Nah, ini 1 juta kayaknya ya, 1 juta maka dia tampil kayak gitu ya. Nah, kalian bisa coba dengan yang ini lebih lebih kecil dari 50.000 misalnya. Nah, muncul nih yang lebih kecil dari 50.000 kayak gitu ya. Nah, ini is less than ya. Nah, ini lebih besar. Nah, ini lihat simbolnya lebih besar di sini ya. Maka lebih besar dari 50.000 siapa saja. Nah, ini gaji besar ya. Dari 50.000 tuh 50.000 ke atas ya, kayak gitu. Nah, ini filternya ya. Oke, kalau mau tambahkan juga filter kondisi berikutnya silahkan juga sih. Ya, silahkan kalian tambahkan kondisi keduanya untuk memenuhi logika yang ini ya, untuk validasinya. Nah, di sini sudah, maka saya hapus saja ini, saya tinggalkan yang ini saja. Nah, oke, di sini saya hapus saja ya. Itu untuk pembelajarannya saja. Kemudian action. Nah, action ini juga sama, add action ya. Nah, di sini ada tombol-tombol validasi. Nah, kita sini bisa membuat sebuah kondisi yang jika memenuhi maka dia akan melakukan aksinya seperti itu ya. Oke, kita mulai dari tambah data di sini ya. Ini add data, edit, dan hapus ya. Nah, kita tambah data dulu. Kita add condition, maka akan muncul nih ya. Klik di sini. Nah, sekarang kita bisa pilih antara screen. Screen ini yang tampilan yang ada di sini ya. Ini fill kita nih. Ya, fill kita nih yang bagian screen. Tapi kita pakainya yang user profile ya. Nah, ada yang kayak tadi juga sih, ada rule. Nah, kita pakai yang rule saja nih, karena lebih bagus kita pakai yang rule. Nah, rule. Nah, jika rule tersebut adalah adalah admin. Nah, maka dia akan tampil. Ya, ini masih tampil karena ini yang saya login ini sekarang admin ya. Ini simulasinya dari sini. Jika user lain, maka dia hilang. Nah, seperti itu ya. Ataupun yang lainnya. Jadi selain teks admin dia tidak akan muncul. Nah, ini ya. Nah, jadi cukup saja sih seperti itu. Nah, kalian bisa buat kondisi lagi di sini ya. Misalnya admin dan emailnya adalah di sini, klik di sini user profile email. Nah, kita tinggal masukkan email di sini ya. Nah, kayak gini ya. Tapi misalnya emailnya salah ya, kayak gini ya, maka dia akan hilang. Nah, walaupun dia login sebagai admin karena tidak terpenuhi. Kalau N berarti dua-duanya harus terpenuhi, harus benar nilainya. Nah, saya hapus, muncul nih karena saya login sebagai admin dan email saya juga harus sama kayak gitu ya. Nah, jika email yang lainnya salah ya, untuk akun lainnya yang tidak terpenuhi admin dan emailnya, maka tidak akan bisa melihat tombol ini.
Nah, begitu juga di edit add condition. Nah, ini masih defaultnya, kita klik saja, klik foto, klik user profile, pilih role. Nah, kemudian rule-nya adalah is. Nah, di sini adalah admin. Nah, seperti itu ya. Nah, saya buat satu kondisi saja. Kalau mau dua kondisi seperti ini tadi ya. Nah, L ya. Nah, sama juga kalau delete ya, condition, klik di sini, foto, user profile, rule, klik. Nah, is adalah admin. Maka dia tetap tampil karena saya masih admin. Jika saya login dengan email lain atau akun lain, maka dia hilang seperti ini. Nah, jadi kita cek yang lain. Ini saya klik saja ini. Oke. Nah, di sini. Kemudian saya klik yang ini juga, tier hidden ya. User juga di hidden. Nah, ini yang kita belum buat ya. Tapi tidak masalah, bisa ikuti di tutorial yang apa ya? Yang sebelum cara-cara yang sebelumnya tadi. Nah, ini yang aktif. Nah, tapi tombolnya tidak ada. Nah, jadi kalau saya klik aman nih. Nah, kayak gini ya. Nah, itu. Oke, back. Nah, jadi jika nanti login pakai admin, nah nanti langsung nih muncul nih ya. Nah, silakan nanti kita settingnya pakai ini ya, setting privasi. Nah, ini public nih ya, jadi siapa saja bisa lihat ya. Nah, jika saya share kayak public, ini saya share ya, karena saya sudah pernah share. Saya coba buka aplikasinya. Nah, kalau di share dia kayak gini ya, ini untuk public ya, umum ya. Jadi public waktu membuka maka hanya ada dua menu di sini ya. Nah, ini saya belum validasi ya kayak tadi. Nah, karena memang di sini bukan khusus untuk admin seperti itu ya. Berbeda lagi jika kita buat security. Nah, di sini nanti sebelum share maka kita privasi dulu, private. Nah, sign in. Ini saya ingin user tabel. Nah, ini oke lah jika pakai user tabel ya, atau public saja nih, public. Kita pakai yang mana ya? Oh ya, pakai yang ini aja ya. Anyone can access but have to sign in. Jadi dia siapa saja bisa login, tapi harus login masuk, tapi harus login dulu ya. Nah, kita pilih ini saja, public, tapi pilih yang ini ya, atau only user you. Ini untuk khusus user yang kita pilih saja nih. Nah, kita pilih ini saja. Kalau sudah, maka kita pilih share. Nah, ini coba ya. Nah, ini login sekarang nih. Nah, nanti kita masukkan email yang tadi. Kalau admin maka nanti terbukanya admin, jika tidak maka tadi menu-menunya akan hilang. Saya coba masukkan email ya. Nah, ini kemudian kita sign in. Nah, nanti apa ya? Oh, ini sudah tidak bisa lagi karena sudah mencapai batasan per bulan. Nah, ini ya. Kalau gratis ya kayak gitu ya. Tapi ini kalau kita login, saya ilustrasikan saja, maka nanti akan ada 5 angka ya, masuk ke email kita. Kemudian nanti kita masukkan angka tersebut di sini untuk konfirmasi. Nah, pastinya kalau kita gunakan email yang admin, maka nanti menu-menunya akan terbuka nanti kayak gini ya. Menu-menunya pasti akan terbuka, itu pasti otomatis, karena kita bisa simulasikan dari sini. Waktu kita running juga atau share juga, hasilnya pasti sama ya. Nah, tampilannya kita ini tanpa share dulu, jadi kita simulasikan dari sini. Tapi kalau ini sudah benar di sini, kalau saya login admin, maka dia akan tampil semuanya. Tapi nanti kalau saya loginnya sebagai user atau email yang lain selain tadi, itu nanti tampilannya kayak tadi ya. Nah,
Jadi ada beberapa form yang hilang kayak gitu ya. Oke, jadi ini tutorialnya untuk kita lihat-lihat kondisi. Jadi condition ini banyak sekali kita temukan di sini ya. Oke, di sini. Nah, kita edit di sini. Nah, nanti ini banyak sih sebenarnya, ini sort data nih kayak gini-gini nih ya. Ya, ini filter. Ini kita kalau satunya sudah jadi, yang lainnya juga sama sih cara-caranya. Nah, kemudian di sini saya klik di sini dulu ya. Nah, di sini mungkin di sini atau di beberapa tempat sini ya, atau di sini. Kita lihat dulu ya. Di sini. Nah, di sini nih. Di action nih, titel-titel kayak gini nih. Nah, kalau ada tulisan action untuk menampilkan button-button ini, biasanya di sini juga kita klik ada add condition. Nah, siapa yang bisa akses tombol-tombol ini? Nah, kita add condition saja sini. Ya, nah nanti di sini juga sama sih. Nah, ini kayak gini, kita klik-klik sembarang saja di sini ya. Nanti munculnya kayak gini. Kalau kita klik di sini, nah ini user profile. Siapa yang bisa akses tombolnya kayak gitu. Nah, jadi intinya selama kalian klik di sini terus mau buat validasi, lihat-lihat dulu di area sini ada tidak add condition kayak gitu ya. Nah, jadi bisa kalian tambahkan ini add action lagi yang lainnya ya, bisa kalian kondisikan ya, atau membuat validasi agar siapa yang bisa akses, siapa yang tidak bisa akses. Jadi condition tadi bertujuan untuk hanya untuk menampilkan dan tidak menampilkan, seperti itu ya. Nah, jadi validasinya gitu, tampil dan tidak tampil, seperti itu. Nah, oke, jadi tutorial kali ini sudah selesai untuk condition. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.